Halo semuanya, ya pada video kali ini kita akan coba untuk mereview market di perdagangan tanggal 26 September 2024 ya. Sekaligus kita akan bagikan watchlist yang mungkin bisa menjadi pantauan menarik untuk besok tanggal 27 September 2024. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, yang pertama kita mulai dari IHSG kita. Ya, IHSG kita ditutup hijau tipis ya, di level 7.744, naik tipis 3,6 basis poin ya, yang sebelumnya pagi diguyur biasa ya, terus kemudian sore harinya dia ditarik lagi. Oke, harapannya besok hari Jumat ada angin segar ya, karena kelihatan seperti kayak ditahan, tapi jangan berharap banyak karena memang posisinya kelihatannya masih banyak juga tekanan seperti itu. Oke, terus kemudian kita bisa pantau pergerakan flow asing ya teman-teman. Kita coba cek di sini, asing hari ini mencatatkan net sell cukup besar ya, 2,5 triliun di pasar reguler teman-teman. Tapi di pasar nego ternyata ada net buy ya, 261 miliar. Oke, terus kemudian kemana aja flow asing hari ini? Kita bisa cek di sini. Jadi untuk net buy asing, jadi marketnya tertekan tapi asing juga tetap ada yang melakukan net buy. Nah, jadi ini terbesar di tanggal 26 ya teman-teman ya. Itu ada di Adaro sama di Astra teman-teman ya, ada foto juga XL dan macam-macam. Jadi ini yang paling gede hari ini masuk di Adaro sama di Astra teman-teman. Nanti bisa buat pantauan watchlist kita ya. Terus kemudian hari ini asing mencatatkan SL di mana aja, kita coba cek di sini. Wah, ternyata paling gede semua perbankan ya, terutama BRI hari ini dibuang asing besar-besaran nih. Wah, luar biasa. Mandiri sama BCA juga sama teman-teman ya, jadi banking masih dibuangin sama asing. Oke, lalu saham-saham apa aja yang mungkin bisa kita perhatikan untuk besok tanggal 27. Saya punya beberapa watchlist yang mungkin teman-teman juga bisa ikut pantau ya, barangkali bisa bermanfaat ya. Oke, yang pertama teman-teman kita mulai dari saham ini ya, XL. Kita coba lihat XL ya. Ya, XL ditutup naik teman-teman ya, di level 2350, naik 1,7% ya, lumayan. Hari ini volume cukup lumayan gede transaksinya ya ini. Terus kemudian yang masih di juga golden cross terlihat. Nah, mungkin besok bisa kita pantau bagi yang mungkin ingin masuk ya, bisa mungkin dipertimbangkan nih, supportnya ada di 2330 ya teman-teman ya, di sini. Terus kemudian support kedua ada di 2290 di area sini. Nah, di sini ya. Nah, lalu area TP-nya di mana nih? Area TP-nya kita nunggu breakout teman-teman ya. Jadi harga tertinggi sebelumnya nih di 238 ya. Di 238 di sini. Nah, ini kalau besok breakout kemungkinannya kita bisa mulai TP di 2420 ya, 2420 di area sini nih. Nah, 2420 sampai mungkin di 2430 di area sini tipis saja ya. Nah, kalau misalnya bertahan di atas 2430 mungkin bisa dipertimbangkan untuk nge-swing ya, untuk target terdekat di 2500. Nah, di sini nih 2500 sampai 2560 kemungkinannya di sini ya. Nah, kalau ini tetap tembus kemungkinannya breakout lagi teman-teman ya.
Nah, ini untuk saham XL menarik buat teman-teman dimantau. Untuk batasan resiko tipis saja ya, kalau misalnya closing di bawah 2290 bisa mungkin dipertimbangkan untuk cut loss ya. Nah, XL ini juga ternyata kalau kita lihat ya, hanya flow asing juga bagus. Nah, ini ya secara masif ternyata asing masuk terus nih di XL nih. Teman-teman bisa cek nih ya. Untuk tadi aja udah masuk banyak nih. Nah, teman-teman nanti bisa cek untuk XL. Terus selain XL ada saudaranya ya, Indosat. Teman-teman juga bisa cek ini saham yang kedua, Indosat ya. Nah, Indosat ini bagus juga polanya teman-teman. Kemarin nggak ngelihat ya. Jadi ini break harmonic trendline-nya. Nah, ini bagus banget ya teman-teman. Nah, buat yang mungkin pengen masuk gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan nih di area ini teman-teman ya, di area 11.200 di sini berarti ya. Nah, 11.200. Terus untuk support keduanya di 11.000 teman-teman. Nah, di pasar harmoniknya ini. Jadi kalau misalnya dia closing di bawah 11.000 mungkin bisa dipertimbangkan untuk batasi resiko aja. Cuman kayaknya idealnya sih naik ya untuk saat ini ya, karena dari polanya bagus. Ini masih D-nya juga udah golden cross di atas 0 ya. Terus volume juga lumayan oke lah. Nah, untuk area TP-nya di mana? Area TP mungkin bisa dipertimbangkan untuk TP di area 11.500 teman-teman. 11.500 ya di sini ya. 11.500 sampai 11.600. Tipis saja di sini ya. Gitu. Nah, kalau misalnya bertahan di atas 11.600 mungkin bisa dipertimbangkan untuk nge-swing yang terdekat di 12.000 nih secara psikologis ya. Kemarin ya 12.000 sorry, 12.000-an, 12.000 sampai 12.100 lah, itu teman-teman. Itu saham Indosat secara pola bagus, idealnya sih bisa naik lagi ya teman-teman ya. Untuk kita lihat flow asing di saham Indosat ini bisa sama ya, sama kayak saudaranya XL, dia juga secara masifnya asing masuk terus. Jadi teman-teman bisa cek, bisa pantau nih saham Indosat, bagus ya teman-teman ya. Terus kemudian saham yang ketiga teman-teman, mungkin teman-teman bisa pantau juga saham ini teman-teman, saham Mayora ya, Mayora. Nah, ini saham Mayora tadi sempat breakout ya di sini di 2890, tapi balik lagi ya. Nah, bagi yang mungkin pengen masuk, karena menarik ya, hari ini juga volumenya gede, masih MACD-nya masih positif. Terus kemudian kalau misalnya ada yang pengen masuk, mungkin bisa dipertimbangkan di supportnya kira-kira ada di sini ya, 2830 ya, 2830. Terus support keduanya ada di 2780 teman-teman. Di sini mungkin ya. Nah, ini 2780. Batasi resiko nih kalau misalnya closing di bawah 2780 teman-teman ya. Nah, dari secara tren ya, tentu uptrend ya teman-teman ya. Ini daily. Nah, untuk targetnya sendiri itu bisa ke ini teman-teman ya, 2940 nih. 2940 tadi sudah sempat diuji di 2930, jadi bisa diuji lagi mungkin besok di 2930 aja, berarti nggak usah 2940 ya, 2930 sampai ke 3000 ya. Jadi TP1 di 2930, TP2 nya di 3000. Nah, kalau misalnya bertahan nih di di level 3000, kelihatannya masih punya potensi naik lagi ya. Mungkin bisa uji level ATH nya dia di 3240 teman-teman ya, di sini nih. Nah, jadi kalau bertahan di level 3000 mungkin bisa dipertimbangkan untuk hold, karena ada kemungkinan dia bisa ATH lagi, karena
secara pola bagus ya teman-teman ya. Secara pola ini bagus, jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk ngehold kalau misalnya Mayora ini bertahan di level psikologisnya di harga 3000 seperti itu. Terus saham yang keempat ya, kita lihat flow-nya dulu, coba Mayora bagus nggak? Hari ini net sell asing ya, tapi 1 bulanan lebih nih, 1 bulan lebih asing masuk terus ya teman-teman ya, baru keluar dikit. Nah, mungkin bisa diperhatikan, masih bisa diperhatikan. Terus kemudian saham yang keempat teman-teman mungkin bisa cek saham Aces ya. Saham Aces kita lihat daily-nya tadi sempat breakout ya, sempat breakout nih di sini ya. Ternyata balik lagi, tapi kelihatannya masih oke, volume juga masih oke sih. Nah, untuk Aces ini bagi yang pengen masuk mungkin bisa dipertimbangkan ya. Untuk supportnya di 895, teman-teman bisa cek di sini ya. Aduh salah, 895 teman-teman, 895 sampai ke sini nih 870. Batasan cut loss di bawah 870 ya. Jadi kalau misalnya dia closing di bawah 870 mungkin bisa dipertimbangkan untuk batasan resikonya. Terus area TP nya teman-teman bisa mungkin pertimbangkan untuk bisa TP di 930 di area high nya dia yang tadi sempat kesentuh ya. Semoga besok diuji lagi. Terus kemudian sampai mungkin ke 950 ya. 945 ya. Jadi besok area TP nya idealnya bisa ke 930 945. Nah, kalau mungkin bisa bertahan nih di atas 945 ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk ngehold. Mungkin bisa potensi untuk swing ya ke 1000 teman-teman ya. Jadi ini harga tertinggi sebelumnya di 995 ya. Nah, mungkin bisa diuji lagi untuk level psikologisnya di 1000. Jadi kalau misalnya dia masih bisa naik lagi, bertahan di area 945an gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk ngehold. Bisa potensi uji harga tertingginya sebelumnya lagi, seperti itu untuk Aces. Terus saham yang selanjutnya teman-teman itu ada saham Arto. Saham Arto. Nah, ini saham Arto ini kelihatan ditahan ya, jadi mau turun nggak jadi, mau turun nggak jadi. Untuk level cut loss-nya sendiri masih di level ini ya, di 3030 ya. Jadi kalau misalnya ada yang masuk terus kemudian turun closingnya di bawah 330, mungkin bisa dipertimbangkan untuk batasan risiko terlebih dahulu. Untuk support idealnya sebetulnya ada di 3110 ya, 3110 di sini. Nah, potensinya kalau misalnya besok bisa breakout nih di 322 ya, 3220 ya, kemungkinannya bisa ke 3270 ya. Terus kemudian ke 330. Nah, di sini teman-teman, 330 sorry. 330 ya. 330. Nah, jadi kalau misalnya besok nih naik terus kemudian breakout, bagi yang pengen pendek-pendekan ya nunggu breakout saja, bisa mungkin lepas di 3220 ya. Tapi kalau misalnya ternyata rame, mungkin bisa dipertimbangkan untuk TP di 3270 sampai ke 330 seperti itu. Nah, seandainya bertahan di level 330 gitu ya, bertahan, mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk nge-swing lebih tinggi lagi. Areanya bisa ke sini ya, 3500 ya teman-teman ya. Mungkin bisa nyampe sini nih, 3500 untuk saham Arto gitu teman-teman.
Kita coba lihat flow asing Arto bagus apa enggak. Oh bagus ya Arto ya, ini asing juga secara masif masuk terus ya, tipis-tipis tapi masuk. Oke. Terus saham yang selanjutnya teman-teman bisa cek, ada saham Astra ya, yang tadi sudah kita lihat dari ini asing masuk ya. Nah, saham Astra ini juga kelihatan ditahan ya, jadi indeksnya turun tapi dia tenang-tenang aja. Levelnya tipis aja bagi yang mungkin pengen masuk gitu ya di Astra. Untuk level cut loss-nya juga sama. Untuk kalau misalnya ada yang pengen masuk ya, kita bisa lihat cek di sini, supportnya mungkin ada di sekitar sini teman-teman, di 5225 ya. Jadi batasan resikonya kalau misalnya closing di bawah itu aja, atau kalau misalnya yang konservatif sih mungkin bisa batasan resikonya di sini ya, areanya ya 5000 secara psikologis. Jadi kalau misalnya dia udah di bawah 5000 wajib cut loss gitu. Cuman yang ya agresif mungkin kalau misalnya dia turun closing di bawah 5225 mungkin bisa dipertimbangkan untuk batasi resiko terlebih dahulu. Ini untuk Astra gitu ya. Untuk targetnya ke berapa? Targetnya kelihatannya di 5375 ya. Ini kalau misalnya tembus bertahan di atas itu mungkin bisa lebih tinggi, mungkin di area 5600-an ya. 5650 lah di sini. Ini untuk saham Astra. Kalau kita lihat dari pergerakan asing ya, asing ini selama marketnya turun malah dianya naik nih, malah asingnya malah masuk ke sini gitu. Jadi kayaknya kayak switch ke sini gitu loh. Ini untuk saham Astra, jadi teman-teman mungkin bisa perhatikan besok MACD-nya juga masih terlihat positif ya. Ya semoga besok kalau misalnya ini beneran break nyampe ke 5375 ya MACD-nya nanti akan ngikutin naik gitu. Itu saham Astra gitu. Saham terakhir ya teman-teman yang mungkin bisa cek yang hari ini net buy asing juga gede ya, paling gede malahan. Nah ini saham Adaro masih strong uptrend teman-teman, kalau cek ya di sini luar biasa kuat banget, padahal marketnya juga udah bergejolak tapi dia tenang-tenang aja. Nah buat saham Adaro ini teman-teman, buat yang pengen masuk ya silakan boleh, tapi batasan resiko ketat aja ya di 3650. Jadi kalau misalnya closing di bawah 3650 mungkin bisa pertimbangkan untuk cut loss. MACD-nya sebetulnya kurang menarik sih, cuman kalau besok ini naik dia karena asing juga banyak masuk, kemungkinannya dia akan golden cross gitu. Untuk area TP di berapa? Area TP teman-teman bisa pertimbangkan ya di area 3850 di sini ya, 3850 teman-teman. Sampai ke berapa? Sampai ke nih 3925. Nah kalau bertahan di atas itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk nge-hold aja, karena kemungkinannya bisa ke level 4000 lagi, atau mungkin bisa beranjak ke level tertingginya yang sebelumnya untuk menuju ATH ke 4250. Ini untuk saham Adaro ya, jadi bisa diperhatikan karena kalau kita lihat pergerakan asingnya sih bagus ya. Nah ini selama marketnya turun ternyata dia malah masuk terus ini. Nah mungkin bisa dipertimbangkan untuk bisa membuat saham Adaro ini. Oke, mungkin itu saja untuk review market tanggal 26, terus kemudian pantauan untuk besok tanggal 27 ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.